Selamat pagi, kembali bersama dengan saya di akun YouTube channel Lensa Apologetika Integratif. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji kembali sebuah kajian lanjutan dari program tayangan yang pertama, yaitu seri kajian edukasi teologi Spektrum Teologi 2. Hal ini adalah kajian mendasar yang substansial, penting sekali guna memberikan kerangka berpikir yang konstruktif dan edukatif. Seperti apa dan bagaimana? Namun sebelum kita akan memulainya, saya mempersilakan kepada rekan-rekan saudara-saudari yang belum atau yang baru bergabung, silakan menekan tombol like, subscribe, dan menghidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi tayangan terbaru pada program YouTube tersebut. Demikian. Oke, baik, kita akan sekarang masuk kepada, izinkan saya men-share PPT pada presentasi ini. Oke, baik, kita akan masuk dari mulai yang pertama. Lensa apologetika integratif pada kesempatan ini akan memberikan presentasi edukatif, yaitu studi spektrum teologi 2. Kalau sebelumnya kita sudah menonton yang pertama, buat rekan-rekan yang belum menonton, silakan nanti dapat menontonnya di pada bagian yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada spektrum teologi kedua. Seperti apa dan bagaimana, kita akan melihat sistematika materi yang akan dikaji pada momen ini. Yang pertama adalah aneka doktrin kekristenan, yaitu teologi sistematika, dan 6. Variasi isu krusial teologis, 7. Relevansi teologi terhadap iman Kristen, dan 8. Kita akan akhiri dengan konklusi. Kita akan mulai pada bagian yang kelima, aneka doktrin kekristenan yang terdapat pada teologi sistematika. Apa itu? Menurut Miller dan Paul, aneka doktrin kekristenan yang terdapat pada teologi sistematik Kristen adalah studi dan penyusunan secara sistematis tentang keyakinan dan doktrin-doktrin utama pada kekristenan. Ini melibatkan pemahaman yang sangat mendalam tentang kajian teologis doktrinal, serta bagaimana setiap ajaran tersebut berkorelasi satu sama lain di dalam teologi sistematika, membantu umat Kristen memahami iman mereka secara lebih terperinci dan koheren. Koheren maksudnya adalah saling melengkapi satu sama lain dan saling beriringan, serta menciptakan sebuah kajian yang konstruktif. Berikut adalah beberapa topik penting yang dihimpun melalui kajian pemikiran Miller dan Paul pada bukunya yang berjudul Christian Theology edisi yang ketiga. Kita akan melihat apa saja hal tersebut. Dimulai dari yang pertama, teologi proper atau doktrin Trinitas. Ini mencakup studi tentang hakikat Allah, Tritunggal, sifat-sifat Allah, dan hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristologi, yaitu mengkaji tentang hakikat dan kodrat Yesus Kristus, 100% Allah dan 100% manusia, dalam periode inkarnasi, kematiannya sebagai penebusan dosa, kebangkitannya, dan kedudukannya sebagai juru selamat. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian ketiga, kita akan mengkaji, di sini ada pneumatologi, yaitu doktrin tentang Roh Kudus. Ini berkaitan studi bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, umat Kristen, serta karunia-karunia Roh Kudus. Ini terkutip pada Winnie Grudem dari buku The Moody Handbook of Theology. Sekarang, bagian yang keempat adalah
antropologi dan hamartologi, yaitu suatu studi tentang hakikat manusia sebagai ciptaan Allah. Kita merupakan makhluk yang merepresentasikan imago Dei, dan oleh karena dosa maka mengalami kerusakan. Di dalam bagian hamartologi, studi tentang dosa dan dampaknya ia mengakibatkan dosa asal serta mencemarkan kehidupan-kehidupan manusia secara holistik. Dan inilah bagian yang keempat, yaitu antropologi dan hamartologi. Pada umumnya, kedua disiplin ini dipelajari sekaligus. Mengapa? Karena hal ini saling bersangkut paut. Ibaratnya kepingan logam memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah antropologi, dan sisi sebelahnya atau belakangnya adalah hamartologi. Mempelajarinya beriringan tanpa dapat dilepaskan, meskipun dapat dibedakan. Demikian. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah bagian tentang soteriologi. Soteriologi ini merupakan ajaran tentang keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Bagaimana Allah Anak berinkarnasi, menyatakan diri sehingga setiap umat beroleh hak dan kesempatan istimewa di dalam anugerah keselamatan yang mencakup tentang iman, pengampunan dosa, justifikasi, dan pertumbuhan rohani. 6 adalah eklesiologi. Ini membahas tentang bagaimana gereja, struktur gereja, peran gereja di dalam dunia, dan hubungan antara jemaat. Terambil dari Henry di dalam teologi sistematika. Lalu berikutnya, kita akan pelajari bagaimana eskatologi, yaitu tentang doktrin akhir zaman. Ini berkaitan tentang bagaimana periode akhir, kedatangan kedua Kristus, kebangkitan orang mati, penghakiman, dan nasib kekal manusia. Studi ini akan merepresentasikan bagaimana proses pada waktu menjelang kedatangan Kristus, hal-hal apa yang terjadi, serta pemikiran-pemikiran berkembang di seputar wacana eskatologi. Lalu masuk kepada bagian yang ke-8, teologi sakramen. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana sakramen atau praktik-praktik upacara kekristenan seperti pembaptisan dan ekaristi. Ekaristi adalah istilah atau terminologi dari Katolik yang dipahami sebagai perjamuan kudus. Bagaimana perjamuan kudus dihimpun oleh roti dan anggur yang merepresentasikan, tetapi ini meliputi ragam interpretasi. Kalau di dalam gereja Katolik, mereka menganut uh, paham bahwa tubuh dan darah yang direpresentasikan oleh anggur dan roti itu dianggap berubah secara utuh, substantif, menjadi tubuh dan roti, atau maaf, menjadi darah dan tubuh Kristus. Tetapi di dalam kalangan gereja Protestan, hal yang sebaliknya, itu hanya merupakan simbol. Simbol bahwasanya itu adalah tubuh dan darah Kristus, yes, tetapi pada hakikatnya atau substansinya itu tidak berubah. Itu tetap merupakan roti dan anggur. Ringkasnya di dalam pemahaman teologi sakramen demikian. Lalu masuk kepada bagian yang ke-9, teologi moral. Ini membahas tentang etika Kristen, prinsip-prinsip moral, dan panduan dalam menghadapi isu-isu kontemporer dari perspektif iman Kristen. 10. Teologi pembebasan. Di dalam beberapa aliran kekristenan, ini mengangkat isu-isu sosial, keadilan, dan pembebasan dari teologi Kristen, terutama dalam konteks ketidaksetaraan dan penindasan. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang memperjuangkan hak-hak dari kaum marginal
agar mereka dapat diterima pada tataran publik. Itulah kajian yang demikian dari 10. Sekarang kita masuk pada kajian berikutnya, yaitu variasi isu krusial teologis. Maksudnya adalah ragam-ragam isu krusial teologis. Menurut Lukito, di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teologi Kristen, ada beberapa variasi isu krusial teologi Kristen. Itu mencakup berbagai topik yang telah menjadi subjek perdebatan dan pemikiran mendalam pada tradisi Kristen selama berabad-abad. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, Tritunggal. Tritunggal merupakan doktrin primer pada kekristenan. Konsep tentang Allah sebagai satu dalam tiga pribadi menjadi momok yang sering kali diserang oleh kaum non-Kristen. Tapi bukan hanya pada kalangan non-Kristen atau eksternal, di dalam kalangan internal pun banyak yang meragukan kesahihan doktrin tersebut. Mereka berupaya untuk menggantikan dan menyatakan bahwasanya doktrin Tritunggal adalah propaganda. Kalangan-kalangan tersebut melibatkan diskusi mengenai hubungan dan kodrat ketiga pribadi tersebut. Kalangan internal yang meragukan doktrin ini adalah satu, Sabellianisme atau yang dikenal dengan Oneness Pentekostal. Mereka mengajarkan bahwa Allah memiliki satu hakikat dan tiga posisi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Hanya satu. Tetapi Allah yang sama, dia bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Anak, dan bisa menjadi Roh Kudus pada waktu yang berbeda-beda. Tetapi di dalam waktu yang bersama, mereka menolak Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Mereka menolak. Mereka menyatakan bahwasanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Seperti contoh sebagai berikut. Bapa berinkarnasi menjadi anak, lalu anak naik ke sorga dan turun kembali menjadi Roh Kudus. Itu adalah pemahaman yang menyimpang atau sesat. Dan akibatnya itu telah dikutuk dalam sejarah gereja. Itu adalah pemahaman Sabellianisme. Sekarang adalah pemahaman daripada Arianisme atau yang dipegang oleh saksi Yehova, yaitu Yesus Kristus adalah Allah ciptaan. Jadi, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah terlebih dahulu, maksudnya adalah Allah Bapa, menciptakan Yesus, lalu Yesus yang telah diciptakan ini, sebagai ciptaan pertama, menciptakan langit dan bumi. Sehingga Yesus pada posisi ini sebagai Allah ciptaan atau Allah minor. Dan mereka mengakui ketuhanan Yesus itu bersifat non-kekal. Karena kenapa? Sekalipun ia akan terus bergulir dalam periode ruang dan waktu, tetapi ada saat di mana ia tidak pernah ada, dan hierarkinya adalah lebih rendah dari Bapa. Dua kajian inilah ia mengakibatkan seputar perdebatan teologis dari masa ke masa mengenai Tritunggal. Masuk kepada bagian yang kedua, kita lanjutkan, adalah inkarnasi. Keyakinan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana kodrat ilahi dan manusiawi bersatu pada pribadi Yesus. Kita harus mengetahui bahwa 100% Allah dan 100% manusia, ia tidak bercampur satu sama lain, tetapi dapat dibedakan. Kodrat ilahi dan kodrat kodrat manusiawi itu tidak menyatu dalam pengertian bercampur, tetapi ia ada pada satu tubuh, di mana yaitu tubuh manusiawinya, lalu sang logos berinkarnasi dan itu didiami oleh logos tersebut.
Sehingga ketika Kristus ada di situ, hal ini merepresentasikan kedua-duanya, 100% ilahi dan 100% manusiawi. Dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Demikianlah konsep ringkas daripada doktrin inkarnasi yang tercantum pada Kristologi. Sekarang masuk pada bagian yang ketiga, keselamatan. Pertanyaan mengenai bagaimana manusia ditebus dan diselamatkan oleh karya penyelamatan Yesus Kristus ini melibatkan banyak sekali perdebatan mengenai peran iman, kasih karunia, dan perbuatan baik dalam keselamatan. Ada di dalam asumsi perdebatan teologis bahwasanya keselamatan itu bersifat universal, tetapi ada yang menandaskan bahwa keselamatan bersifat lokal. Jadi tidak semua umat diselamatkan, tidak seluruh manusia diselamatkan, melainkan hanya umat Allah, yaitu umat pilihan. Hal ini memicu polemik teologis yang bergulir dari waktu ke waktu. Masuk pada bagian yang keempat adalah Alkitab dan otoritas. Bagaimana Alkitab dianggap sebagai otoritas ilahi dan bagaimana interpretasinya harus dilakukan. Inspirasi Alkitab, kebenaran historis, dan interpretasi teks adalah isu-isu utama. 5. Pengorbanan Kristus. Makna dan tujuan kematian Yesus Kristus, termasuk teori pengorbanan seperti penebusan dan penggantian adalah psikologi yang dalam. 6 adalah eskatologi. Tadi kita sudah membahas itu di bagian yang pertama, atau bagian yang kelima di dalam topik ini. Eskatologi ini ada mengandung cukup banyak perdebatan tentang keyakinan akhir zaman, penghakiman terakhir, surga, neraka, dan tujuan akhir dunia. Perdebatannya adalah memahami apakah kekerajaan 1000 tahun yang terdapat pada kitab Kejadian itu harus dipahami secara harafiah atau sebagai metafora simbolik. Ini adalah ruang lingkup kazanah polemik argumentatif yang ditelusuri dari waktu ke waktu hingga masa kini. Sekarang masuk kepada bagian berikutnya. 7. Mengenai pluralisme agama. Bagaimana hubungan keyakinan agama di dalam konteks keberagaman. Ada ragam interpretasi dari kalangan inklusif, lebih terbuka kepada kajian-kajian agama tertentu, sehingga mereka tidak menandaskannya secara eksklusif. Di bagian yang ke-8 adalah hubungan atau korelasi agama dan sains. Ada banyak perdebatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern dan isu-isu seperti evolusi dan penciptaan. Ada yang mengatakan bahwa iman dan rasionalitas tidak dapat berhubungan atau keduanya adalah bersifat kontras. Lalu mengenai evolusi, evolusi ini adalah suatu kajian yang mempercayai bahwa manusia berasal dari kera. Dan itu menjadi suatu polemik. Mengapa? Sebab Alkitab mengatakan bahwasanya manusia dari debu dan tanah menganut konsep creatio ex materia. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadi kajian argumentasi pada variasi isu krusial teologis. Sekarang kita masuk kepada relevansi teologi terhadap iman Kristen. Apa relevansi teologi terhadap iman Kristen? Menurut Horton, teologi memiliki relevansi yang sangat besar terhadap iman Kristen. Mengapa? Ini karena teologi membantu mengembangkan, mengklarifikasi, dan memperdalam pemahaman terhadap keyakinan-keyakinan dasar pada iman Kristen. Beberapa cara di mana teologi berhubungan dengan iman Kristen. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwasannya relevansi teologi terhadap iman Kristen itu dimulai pada satu, pemahaman yang lebih mendalam
Teologi membantu orang Kristen memahami secara lebih mendalam mengenai ajaran-ajaran dasar iman mereka, seperti konsep Tritunggal, inkarnasi, keselamatan, dan lain-lain. Ini memungkinkan umat beriman untuk tumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan Allah dan rencananya. Lalu di bagian yang kedua adalah pengklarifikasian keyakinan. Bagian ini adalah teologi membantu mengklarifikasi keyakinan dan doktrin-doktrin Kristen. Maksudnya adalah melakukan afirmasi, mengkonfirmasi atas apa yang kita percayai. Di dalam sejarah gereja banyak kontroversi teologis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan pemikiran mendalam untuk memahami kebenaran doktrinal. Hal ini termaktub pada sumber Elaine Graham, Heather Walton Farnsworth dari buku yang berjudul Theological Reflection Method dalam edisi yang kedua. Berikutnya, kita akan melihat relevansi teologis yang ketiga adalah tanggapan terhadap tantangan. Teologi membantu komunitas iman atau gereja merespon tantangan-tantangan kontemporer yang mungkin tidak secara langsung dikaji eksplisit pada Alkitab. Maksudnya, misalnya, teologi memainkan peran penting dalam menghadapi isu-isu etika modern seperti teknologi reproduksi, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain-lain. 4. Pengembangan spiritualitas. Pemahaman yang mendalam tentang teologi membantu orang Kristen mengembangkan spiritualitasnya. Hal ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang relasi dengan Allah, iman yang lebih kuat, dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dan bagian yang kelima, pengajaran dan pelayanan gereja. Teologi mendukung pelayanan gereja dan pengajaran Alkitab. Pendeta, pengkhotbah, dan pemimpin gereja mengandalkan pemahaman teologis untuk memberikan pengajaran yang akurat, solid, dan relevan kepada jemaat. Bagian yang keenam, dinamika komunitas gereja. Teologi juga mempengaruhi dinamika dalam komunitas gereja. Perspektif teologis dapat mempengaruhi bagaimana jemaat beribadah bersama, membangun hubungan, dan merespon perubahan dalam budaya. Hal itulah menjadi suatu konsep daripada relevansi teologi. Yang ketujuh, hubungan dengan dunia luar. Jadi gereja berelasi kepada dunia di luar, yaitu lingkungan masyarakat dan agama lain. Teologi dapat membantu menjembatani kesenjangan antara iman Kristen dan pemikiran sekuler atau orang yang berbeda agama. Melalui teologi, kita mampu berinteraksi dengan dunia luar dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Tetapi, kita sudah mempunyai fondasi yang solid, sehingga ketika ada isu-isu yang mempengaruhi iman kita, yang membuat iman kita menjadi degradatif, artinya merosot, oleh karena pengajaran-pengajaran tidak bertanggung jawab, kita dapat membentengi diri dan memberikan jawaban yang konstruktif untuk membela iman kita dan mempertanggungjawabkannya. 8 adalah pemberdayaan umat. Pengetahuan teologis memberdayakan umat Kristen untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai iman Kristen. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki dasar yang kokoh dalam iman. Lanjut pada bagian berikutnya. Dengan demikian, ini adalah konklusi. Teologi bukan hanya sekadar disiplin akademis, tetapi memiliki dampak krusial yang signifikan terhadap bagaimana orang Kristen hidup, beribadah, dan berinteraksi atau meresponi dunia di sekitar mereka.
Ini adalah bagian penting. Kesimpulan dari pembelajaran spektrum teologi pertama dan kedua adalah kita memiliki urgensi dan signifikansi yang penting. Kenapa? Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman pemikiran dan pandangan dalam tradisi Kristen, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas iman Kristen. Ringkasnya adalah kita mengetahui apa yang kita imani. Kita mempercayai bukan hanya sekadar mengimani, tetapi kita mempercayai, mengetahuinya, dan memberikan jawaban yang logis terhadap seluruh iman kepercayaan kita terhadap publik. Itu adalah hal yang krusial, kritis, dan penting sekali. Dengan memahami spektrum teologi Kristen, kita dapat menjadi umat Kristen yang lebih berpengetahuan dan teguh pada pengajaran doktrin yang benar, serta ini yang terakhir dan penting, setia mengabarkan Injil Kristus. Demikianlah presentasi dari seluruh pertemuan ini. Adalah penting bagi kita untuk memahami bahwasanya kebenaran itu meliputi dari apa yang kita pahami, ketahui dari Alkitab. Ini adalah sebagai salah satu sarana untuk memahami kompleksitas firman Tuhan. Oleh karenanya, melalui channel ini dan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan di bawah kolom deskripsi komentar, dan kita akan menjawab pada pertemuan atau sesi berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya dalam pengembangan channel perdana ini, rekan-rekan dapat memberikan like, subscribe, komentar, dan membagikan kepada orang sekitar kita sebanyak mungkin yang akan mau menerima manfaat dari channel tersebut. Demikian pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Soli Deo Gloria.